Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara mendengar sebuah lagu rohani yang kata-katanya seperti ini? Ku tak dapat jalan sendiri. Saudara, lagu ini sebetulnya ungkapan hati dari setiap orang-orang percaya ketika mereka atau kita menghadapi pergumulan hidup ini. Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sehingga kita berjalan sendiri. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang kita hadapi di depan, di dalam perjalanan kehidupan kita, mau tidak mau kita mengikuti apa yang terjadi sesuai dengan gejolak yang ada di dunia ini, bukan? Sebagaimana yang dialami oleh semua manusia. Saudara, kita merasakan sebagai kehidupan yang terombang-ambing tanpa kuasa. Karena kekuasaan itu tidak berada di dalam genggaman tangan kita, melainkan terjadi sebagaimana yang kita hadapi, yang kita tidak kuasa atasnya. Saudara, hal ini dapat kita rasakan sebagai sebuah kehidupan yang terombang-ambing, yang tidak ada arah, sebagaimana yang dialami oleh manusia yang lain. Saudara, seringkali mungkin di dalam benak hati kita bertanya, apakah memang hidup orang percaya itu seperti ini? Sama seperti manusia lain. Terombang-ambing, tergantung arus dunia, tergantung gejolak dunia. Saudara, apakah memang hidup orang percaya seperti itu? Apakah hidup orang percaya berbeda dengan orang-orang lain di tengah-tengah gelombang dunia yang sedemikian dahsyat? Saudara, mari kita membaca Sakaria pasal 1 ayat 18 sampai 21. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu kau bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Sakaria mendapat kesempatan oleh Tuhan untuk melihat penglihatan sebagai penyataan Tuhan kepada Sakaria, yaitu penglihatan akan 4 tanduk. Saudara, tanduk di dalam Alkitab menggambarkan akan kekuasaan atau kekuatan. Saudara, Zakaria bukan saja melihat ke-4 tanduk, tetapi Zakaria juga melihat 4 tukang besi yang menggambarkan sebagai alat Tuhan untuk meruntuhkan kekuatan yang Tuhan hendak patahkan. Saudara, apa yang dilihat oleh Zakaria adalah sesuatu yang Zakaria pun tidak tahu. Karena hal ini terkait dengan sesuatu yang akan datang. Namun saudara, ketidaktahuan Zakaria tidak berarti bahwa Tuhan tidak sedang bekerja dan tidak punya rencana. Saudara, demikian juga kita sebagai orang percaya, ada banyak hal yang kita tidak tahu di depan. Namun saudara percayalah, Tuhan terus bekerja dan sedang bekerja menggenapi rencananya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan memimpin perjalanan kehidupan umat Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu kau bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Saudara, apa yang dikatakan oleh Zakaria sesuai dengan apa yang dia lihat, yaitu ke-4 tanduk. Saudara, ini ada kemiripan dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab Daniel, pasal 2 dan pasal 7. Saudara, dari kitab Daniel kita mendapatkan ada 4 kekuasaan yang harus dilewati oleh umat Tuhan.
Maka saudara, kita tahu dalam sejarah yang telah kita lewati, yang pertama itu bangsa Babel, yang kedua itu Medo-Persia, yang ketiga Makedonia atau Gerika atau Yunani, yang terakhir adalah Roma. Saudara, Zakaria melihat 4 tanduk itu. Saudara, 4 tanduk itu adalah bangsa-bangsa dengan kekuasaan yang besar menyerahkan orang Yehuda. Dan saudara, memang dari keempat bangsa inilah, saudara-saudara, bangsa Yehuda mengalami masa-masa yang sangat sulit. Saudara, dari apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, saudara, maka kita menemukan bahwa bangsa Israel belum sampai kepada masa-masa yang seperti yang dilihat oleh Zakaria. Tetapi Tuhan sudah memberitahukan masa-masa itu yang bersifat akan datang. Saudara, apa artinya bagi umat Tuhan? Saudara, artinya bahwa Tuhan, Dia bukan saja tahu apa yang sedang dialami, tetapi Tuhan, Dia memegang masa depan daripada umat Tuhan. Apa yang terjadi dengan umat Tuhan, sudah Allah ketahui dalam arti ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan, Dia berjalan di depan umat Tuhan. Dan umat Tuhan, dia mengikut di belakang Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang memilih bangsa Israel, dan Tuhan yang memegang sejarah itu. Dia tahu apa yang Dia mau perbuat kepada umat Tuhan. Di dalam rangka Tuhan memurnikan umat Tuhan, sehingga umat Tuhan boleh semakin mengasihi Tuhan, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi kepada bangsa Israel yang telah kita tahu sebagai sejarah. Bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa mengalami masa-masa sulit dengan bangsa-bangsa yang kuat seperti ini. Maka mereka menjadi bangsa-bangsa yang serius kepada Tuhan. Namun saudara, sebagaimana manusia, saudara, maka saudara, manusia seringkali di dalam keseriusan lama-lama ia menjadi orang-orang yang munafik dalam kehidupannya. Dan saudara, itu yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus, yaitu pada zaman Roma, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan dialah yang memimpin perjalanan umat Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Saudara, kita berada di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Dan seringkali saudara, bahwa kita tidak bisa menghindar daripada gejolak dunia ini sama dengan manusia lain. Saudara, pertanyaannya, apakah Tuhan memang membiarkan kita tanpa rencana hidup sesuai dengan gelombang dunia ini? Saudara, dari firman Tuhan kita baca tidak demikian. Saudara, Tuhan, Dia sedang bekerja dalam hidup kita. Di tengah-tengah gelombang dunia ini, Dia yang memegang hidup kita. Saudara, kita sedang berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, gejolak apapun dalam dunia ini, saudara, mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita memegang tangannya. Saudara, Dia tidak pernah salah dalam memimpin kita. Dia punya rencana atas hidup kita. Dia berjalan di depan kita. Dan saudara, Dia tahu apa yang Dia sedang kerjakan bagi kita. Saudara, kita tidak melihat Dia. Kita tidak tahu bagaimana rencananya. Tetapi saudara, meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tidak melihat, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya, sesuai dengan maksud dan tujuannya. Tentu saudara, supaya orang percaya semakin hari, semakin mencintai Tuhan, semakin menjadi serupa dengan Kristus, bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga kehidupan kita yang sementara mempunyai nilai di dalam kekekalan. Yang kedua, saudara, tidak ada apapun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, Alkitab dikatakan demikian. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengatasi seluruh kekuasaan apapun di dalam dunia ini. Saudara, kekuasaan Babel yang begitu besar, akhirnya harus runtuh
dengan kekuatan Medo-Persia. Kekuatan Medo-Persia harusnya runtuh dengan kekuatan Makedonia. Kekuatan Makedonia juga harus runtuh dengan kekuatan Roma. Saudara, di balik semuanya itu, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja, yang tidak terlihat itu, saudara. Saudara, Tuhan membangkitkan sebuah bangsa, dan Tuhan memakai bangsa lain untuk menaklukkannya. Saudara, segala sesuatu berada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan saudara, ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, Allah bekerja terkait dengan umat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah di dalam mendisiplin umat Tuhan, meninggalkan umat Tuhan, sehingga umat Tuhan hancur dan binasa. Tetapi pada waktu yang tepat, Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka cakap menanggungnya. Saudara, bukankah hal itu sesuai dengan firman Tuhan yang pernah kita baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Karena Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita cakap menanggungnya. Saudara, Tuhan yang mendisiplin umat Tuhan. Tuhan juga yang memberikan pemulihan atas kehidupannya. Saudara, di situ kita mengerti ketika firman Tuhan berkata bahwa tidak ada apapun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dan dengan kasih-Nya, Dia memelihara kita. Dan dengan kasih-Nya, Dia mendisiplin kita. Tetapi dengan kasih-Nya, Dia memulihkan kita. Sehingga saudara, melalui semuanya itu, sebagai orang percaya, kita selalu belajar untuk hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang selalu dimurnikan. Sehingga hidup yang kita jalani menjadi hidup yang memancarkan akan kemuliaan Tuhan. Saudara, hidup kita ada banyak kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran dunia ini. Saudara, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu dan hidupku, membersihkan semuanya itu. Supaya engkau dan saya kedapatan cemerlang di hadapan Tuhan. Dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Oleh karena itu, saudara, ketika kita menghadapi disiplin Tuhan, ingatlah satu hal. Tidak ada apapun dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Yang perlu adalah, mari kita mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan kita ikut Dia dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami belajar bahwa Tuhan, Engkau berjalan di depan kami, Engkau memimpin hidup kami, Engkau punya rencana, sehingga meskipun gelombang dunia ini seakan-akan begitu berkuasa, tetapi Tuhan yang berdaulat mengatur segala sesuatu. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.